beribadah kepada Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nama Roh Kudus, halip langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu, sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3 dan 4.
sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 24. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang bukanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Betapa hina
saudara-saudari terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama manusia. Marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagai petunjuk hidup baru, Yakobus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kuasa-Mu dan nama
segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang tumbuh, teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasa-Mu. Lagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak tak menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mohon maaf, kita mendengarkan dulu persembahan pujian dari unit kegiatan mahasiswa Kristen Saint Albertus Jalan Dr. Mansur. Sekali lagi kita mendengarkan persembahan pujian dari unit kegiatan mahasiswa Kristen Saint Albertus Jalan Dr. Mansur. Kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati
tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Itulah yang kami undang melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami akan dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Untuk kami dapat merasakan berkat baru di saat kami menjalani kehidupan kami. Layakkan kami Bapa, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati iman percaya kami di saat kami akan mendengar dan memperdengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bisa merasakan dan mengucap syukur di dalam Tuhan melalui ibadah kita. Dan ibadah kita pada saat ini undang kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga ibadah kita ini menjadi berkat baru untuk kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya di saat kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang akan menguatkan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikannya bersama. Saya akan membacakannya bagi kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Begitu sudah kenal, nomor sepatu saya 39. Ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin suatu saat nanti bisa saja kita bertemu. Seolah-olah sekonyong-konyong bilang, mana siapa yang ini ya, seperti saya kenal, di mana ya, begitu ya. Apalagi ketepatan saya adalah orang Tanjung Balai Asahan. Ada di sana istilahnya memang harus kenal dulu baru terlalu sayang. Saya adalah pendeta Demosari Boru Nainggolan. Penempatan kami adalah di Gereja Metodis Indonesia. Dan pada saat ini saya penempatan adalah di lembaga, tepatnya di Sekolah Yosudarso. Di Jalan Yosudarso di PKMI 8. Mungkin sampai di situ perkenalan. Sampai saat ini saya sudah diberikan karunia daripada Tuhan, sepasang anak-anak dan juga suami bermarga Sitorus. Mungkin sampai di sini dulu, nanti boleh lagi kita lanjutkan setelah kita beribadah bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang akan menguatkan kita pada saat ini sesuai dengan tema gereja kita, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai saat ini kalau kita yang hadir ini, yang melaksanakan ibadah ini, yang ikut dalam persekutuan ini, saya tidak bisa prediksi apa yang menjadi konsep konkret dari ibadah yang Bapak Ibu yang hadir pada saat ini pikirkan. Apa konsep ibadah yang Bapak Ibu pikirkan menjadi suatu ibadah yang sejati, sehingga fungsi dan peran ibadah itu benar-benar Bapak Ibu rasakan dan Bapak Ibu nikmati. Inilah ibadahku yang sesungguhnya. Karena konsep ibadah di pemikiran kita pada saat ini pasti relatif. Ada yang mengatakan ibadah itu adalah suatu hal persekutuan dengan Tuhan. Di saat aku datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, aku menyanyikan pujianku, aku memberikan persembahan, aku mendengarkan firman Tuhan. Lalu setelah itu pulang, disitulah konsep ibadah yang kubayangkan.
Ada orang yang mengatakan ibadahku adalah di saat aku bisa berbuat baik bagi orang lain. Ada orang yang mengatakan ibadahku adalah di saat aku bisa senyum dan memberikan hal yang terbaik bagi orang lain. Dan ada juga yang mengatakan ibadah adalah di saat aku mulai bangun tidur sampai aku tidur kembali, aku merasakan itulah ibadah yang harus kulakukan. Konsepnya relatif. Saya tidak tahu apa tujuan Bapak Ibu hadir di tempat ini datang beribadah ke rumah Tuhan ini. Apakah itu karena rutinitas hari Minggu adalah harinya Tuhan. Sebagai umat Kristiani aku wajib datang memuji memuliakan nama Tuhan. Lalu aku bernyanyi dari mulai awal bernyanyi sampai nanti berakhir selesai. Atau memang kehadiran kita di tempat ini memang rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan konsep aku rindu memuji memuliakan nama Tuhan, lalu ibadah ini akan kuikuti dengan kehidupan khusus. Khususnya adalah aku akan mengikuti dari awal sampai berakhirnya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang kuundang mengimaniku di saat ibadah ini. Segala sesuatu yang kupikirkan, segala sesuatu yang menjadi perdebatan bagi kehidupanku, segala sesuatu permasalahan bagiku, segala sesuatu geganaku, gelisah galau merana, menjadi suatu pengobat di saat aku datang beribadah kepada Tuhan. Konsepnya berbeda. Satu dengan yang lain kita yang hadir di sini pasti berbeda-beda. Bahkan mungkin maaf, ada juga yang datang beribadah ke tempat ini. Ngapain nyaku Tuhan di sini? Atau malu lihat tetangga. Atau juga merasakan bahwasannya kenapa enggak ke gereja. Atau ada yang kurang kalau tidak ke gereja. Atau karena ada ajakan dari teman. Atau karena memang orang tuanya mengatakan kalau enggak ibadah kau nanti habis katanya. Maka ibadahlah. Bahkan ada juga mungkin kalau enggak ibadah enggak turun uang jajan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kali ini Kitab Roma mengingatkan kita. Di saat kita mau merasakan persembahan yang benar itu adalah di saat kita mau beribadah di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan dibuat-buat, apalagi ibadah ini hidup dengan kemunafikan. Tapi ibadah kita di pagi ini ada yang mau kita bawa. Ada yang mau kita bawa pulang setelah ibadah ini. Kalau nanti serupa saja, tadi kita datang ke tempat ini dengan wajah kita yang seperti itu, dengan pemikiran kita yang seperti ini, dengan kegelisahan kita yang sangat-sangat membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau nanti pulang dari tempat ini, dari rumah Tuhan ini, masih sama keadaannya, mari ubah kembali, introspeksi kembali kehidupan beribadah kita. Dikatakan firman tadi bahwasanya di saat engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah. Jadi bukan karena kita duduk di tempat seperti ini aja. Datang kita, ya kan? Duduk D3 ya. Datang duduk dongok-dongok, enggak ya? Tapi datang duduk dan mendengarkan firman Tuhan lalu menyanyikannya. Tidak sia-sia kehadiran kita di tempat ini. Ada yang mau kita bawa pulang. Ada persembahan tubuh kita. Ada yang mau kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Apa itu kira-kira? Yang mau Bapak Ibu berikan sebagai ibadah sejati, persembahan sejati, supaya ibadah kita pada saat ini, kehadiran kita di tempat ini, kehadiran kita yang datang pagi sampai nanti selesai ibadah ini mempunyai hasil. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ada kira-kira?
Ada yang mau jawab tapi takut dia. Dia lirik kawannya, kok kawanku diam. Apa jawabannya? Enggak tahu aku. Cepatlah jawab biar pulang kita. Apa kira-kira Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang hadir pada saat ini? Lah, saya siap menanti. 3 jam pun di sini saya berdiri nggak masalah. Yang penting Anda puas, saya lemas. Apa kira-kira ibadah yang sejati yang Bapak Ibu bawa pada hari ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, menjadikan ibadah kita yang sejati di hari Minggu ini? Apa kira-kira? Alkitab? Bapak Ibu sudah bawa Alkitab? Al-smartphone? Al-pipo? Al-oppo? Al-samsung? Alhamdulillah jika dibawa dan tidak dibawa berarti sudah luar kepala. Apa kira-kira? Supaya ibadah kita ini menjadi ibadah sejati, ibadah yang berkenan bagi Tuhan Allah. Apa kira-kira yang sudah Bapak Ibu bawa? Lah, ada yang kira-kira melihat saya, udah Tunang, lanjutlah, gas Nang, pulang gereja ini mau jalan lagi ke mall, cepatlah Nang, tiket kami masuk jam 12:30 nanti. Ayo, Bapak Ibu, kenapa wajahnya agak-agak garang gitu? Atau karena di tanggal-tanggal ini, di tanggal-tanggal kita bernyanyi, aku berserah kepada Yesus. Tanggal 20 ini ya, 10 hari lagi ya, kenyamanan itu ya. Ada yang tahu? Apa kira-kira yang menjadi persembahan kita yang hidup? Yang pada saat ini Bapak Ibu lakukan? Yaitu adalah, ya Nang, yang hidup kudus. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menambahi apa yang disampaikan oleh Inang ini. Inang Purninggolan, memang Purninggolan ini pintar-pintar. Ya kan, nggak bisa puji diri ya, puji kawan lah ya. Adalah penyerahan diri. Penyerahan diri. Bapak Ibu hadir dari rumah tadi sampai ke tempat ini adalah penyerahan diri. Bapak Ibu serahkan diri Bapak Ibu dalam persekutuan ini. Bapak Ibu hadir dari tempat kita masing-masing datang ke rumah Tuhan ini melakukan penyerahan diri. Bisa kian tadi kita tidur di rumah. Tadi malam udah capek, weekendan, malam mingguan, apalagi yang muda-mudi, wakuncar. Tapi kalau ijo lumut ya sabarlah ya. Tahu ya muda-mudi ijo lumut, himpunan jomblo imut-imut. Jangan langsung baper. Aduh aku banget Inang. Kok tahu Inang, tadi memang wakuncar tapi karena hujan Nang nggak jadi video call. Ya udahlah nggak apa-apa lah, asalkan dikawani sleep call ya kan. Awalnya kan penasaran, akhirnya jadi asing. Penyerahan diri. Kita yang hadir pada saat ini, saya dan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita hadir di rumah Tuhan ini, menyatakan ibadah kita yang sejati di saat kita mau menyerahkan diri. Ada penyerahan diri kita pada saat ini. 2 jam lebih kurang kita duduk di tempat ini, berarti kita sedang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu, tapi kalau saya yakini dan percayai, pasti setelah ibadah sedikit banyaknya kita yang hadir pada saat ini, pasti ada yang merasakan kelegaan. Sepertinya kita sudah membayar utang kepada Tuhan. Ya tidak? Syukurlah sudah beribadah. Iya, ada itu. Ada kenyamanan. Saya bangganya kita sebagai orang Kristen, suami istri, pasti tadi waktu mau datang ke beribadah ini, Pak ini bajumu ya Pak. Ini sepatumu Pak. Mungkin ada juga tadi yang kaum ibunya semir sepatu suaminya. Gak ada lagi semirannya ya pakai mijen.
Tahu mijen ya ibu-ibu ya? Minyak jelantah, jadi berkilat dia. Nanti pulang agak rame itu sepatunya, rame semut. Ya kan? Atau ada juga mungkin yang tadi waktu datang ke gereja ini, Pak kurang pas loh sisirannya. Atau juga tadi suami istri yang datang mau ke gereja ini, suami istri dulu ya. Mudah-mudahan jangan baperan. Ya toh? Nanti suami istri yang mudah-mudi. Iya nang, tadi pun saya gitu. Hati-hati ya Pak ibadah, padahal belum apa-apa kan gitu ya. Atau mungkin tadi ada yang suami istri tadi waktu beribadah kemari gonceng papi. Ya kan? Atau suaminya sudah dalam mobil lama, si istri masih on dengan alisnya. Cepat lama, sabar. Dari tadi kau udah, iya Pak, tunggu Pak, belum on, alis, sabar. Itu ya bapak-bapak ya. Ada pergumulan bapak-bapak seperti itu kepada ibu-ibunya. Banyak ya, ya kan? Kadang baju di-matching-matchingkan ya. Kadang-kadang ada juga kaum bapak ini agak risih ibu-ibu, di-matching-matchingkan. Apa baju kayak gini? Malu awak, katanya ya. Atau mungkin kaum ibu tadi sudah sisiran lagi di mobil, sisiran lagi di tempat, sisiran lagi mau masuk ke gereja. Suami langsung bilang terus sisiran. Lalu pas datang ibadah ini nyanyi dia, apalah arti ibadahmu di dalam Tuhan. Lalu bapaknya, tadi baru lagi berantem ibadah. Saya nggak tahu, kalau ada yang begitu ya sudahlah, sinilah penyerahan dirinya. Gitu juga kaum muda-mudi. Saya nggak tahu apa tujuan kawan-kawan di tempat sini hadir beribadah dalam penyerahan diri ini. Sebagai ibadah yang sejati. Apa yang ada di pikiran kita pada saat ini. Khususnya kaum muda-mudi. Saya bangga kalau muda-mudi rajin beribadah. Di saat kau beribadah seperti ini muda-mudi jangan pikirkan adalah hal berkat Tuhan langsung melimpah kepadamu langsung besar. Tetapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pengenalanmu akan Tuhan akan menimbulkan iman yang bertumbuh. Dan itu akan mengkerucut terus. Jangan sampai di sini saja. Bukan karena teman kosnya tadi gereja kalian di mana? Di Pamen. Ayo ikutlah aku Bukan. Sebenarnya tadi pagi, udahlah ya Tuhan, banyak kali kerjaanku Tuhan, cucianku belum, menggosok lagi aku Tuhan. Apalagi yang skripsi-skripsian ya kan? Mengerjakan skripsi aku tadi malam Tuhan, Senin menghadap Tuhan dengan pembimbing. Udahlah ChatGPT itulah buat. Capek kau, kalau mampu kau mempertahankannya. Yang senyum-senyum gitu, goyang mulai. Iya nang. Ya kan? Ada penyerahan diri yang mau kita buat sebagai persembahan yang benar. Jadi kehadiran kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini adalah penyerahan diri. Mulailah ibadah kita dengan penyerahan diri kepada Tuhan melalui satu hati. Hati kita ini. Kalau biasanya kita berfoto seperti ini ya, kita lambangkan itu heart. Sarangeo. Padahal nggak kayak gini bentuknya ya kan? Hati. Jangan hanya kita cerita di foto kalau kita fotoan. Padahal kita nggak ngerti artinya apa. Lain kalau kami mama-mama ini, lain artinya. Apalagi kalau sempat digoyang. Dalam dia itu. Jangan hanya gini letaknya. Goyang sikit. Bapak-bapaknya langsung menghindar itu. Lalap katanya. Hati. Di saat hati kita mempunyai kemauan, keinginan untuk menyatakan aku mau beribadah, bukan karena embel-embel yang lain, tetapi karena mau penyerahan diri kepada Tuhan, inilah dia yang kita hadiri ini. Hati. Jadi mulai saat ini tanamkan kehadiran kita di tempat ini. Bukan karena embel-embel yang lain, tetapi karena memang kerinduan kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Di saat hati kita sudah mau menyerahkan diri sebagai ibadah sejati kepada Tuhan Allah, lalu kita mengkonsep pikiran kita.
Di saat ibadah nanti aku mau menyerahkan diriku. Kusyuklah kita beribadah di tempat ini. Kita awali dengan saat teduh, nyanyian, pujian, persembahan, pendengaran kita akan firman Tuhan. Memperdengarkan pujian, mendengarkan doa syafaat. Di saat kita mendoakan segala sesuatunya, kita berdoa juga untuk diri kita. Pikiran. Hati dan pikiran. Di saat hati kita dan kerinduan pikiran kita untuk datang ke rumah Tuhan ini, melakukan penyerahan diri, itu adalah ibadah yang sejati bagi kita. Ibadah yang kudus yang berkenan bagi Allah, maka kita akan melimpahkannya atau melakukannya dengan ucapan atau dengan perkataan kita. Berbeda Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sudah mau menyerahkan diri kepada Tuhan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, perkataannya sudah berbeda. Tidak sama lagi dengan dunia. Hati-hati. Beban kita orang Kristen di saat kita sudah menjadi orang Kristen ini, salib yang besar ini menjadi beban bagi kita. Perkataan kita sudah berbeda. Sudah harus keluar dari sini berkat, bukan lagi kutuk atau yang menyakiti hati orang atau menjadi batu sandungan, tetapi sudah mengeluarkan kata-kata berkat. Salah satu kunci ibadah yang sejati. Mulut kita, perkataan kita. Memang gak dibayar ini ya. Unlimited. Bebas mengeluarkan. Tetapi di saat bebas mengeluarkan, keluarkanlah kata-kata yang menjadi berkat. Belajar untuk itu. Dan di saat hati kita dan pikiran kita sinkron dengan perkataan kita, maka kita akan mudah melakukan perbuatan yang baik. Ini dia yang utama. Perbuatan yang baik. Kata firman Tuhan, jangan permalukan firman Allah. Jangan permalukan Tuhan Allah dengan perbuatan kita. Karena kita adalah segambar dan secitra dengan Tuhan Allah. Kita segambar dan secitra dengan Tuhan Allah. Kita imago Dei Allah. Bapak Ibu hadir ke tempat ini mengimani bahwasanya Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Ya tidak? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yakin ada Yesus di tempat ini? Ada Yesus tidak di tempat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Lah, sanksi. Ada apa tidak? Adakah Yesus hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita di ruangan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ada. Mana dia kira-kira? Ayo mana? Coba lihat. Adakah Yesus hadir di tempat ini saat ini? Ada? Mau saya kasih tahu di mana dia? Kata Amang baju putih, di hati. Ada lagi yang sama dengan Amang ini, nyontek pun gak apa-apa ya Amang ya. Daripada remedial, ya kan? Ada lagi yang bisa lihat Yesus di tempat ini? Saya mau kasih tahu di mana? Mau Bapak Ibu jemaat yang Tuhan yang dikasih oleh Tuhan hadir pada saat ini, saya kasih tahu di mana Yesus berada? Yang di luar, di dalam ataupun di atas? Mau? Saya mau kasih tahu? Mau tidak? Sanksi? Mau? Saya mau kasih tahu, Yesus hadir di tempat ini. Coba lihat di sebelah, kanan kiri muka belakangmu, itulah Yesus. Coba lihat dulu. Kanan kiri muka belakangmu, itulah Yesus. Jangan pikirkan yang lain. Ini Yesus Tuhan. Jangan pikirkan itu. Ininya Yesus aga ya mangdang Yesuson. Permusi dohonina. Ai permusi. Perbada musung se-Indonesia. Itu Yesus. Yang hadir padamu saat ini sebelah kanan kirimu, muka belakangmu itu Yesus. Kenapa? Karena kita adalah segambar dan secitra dengan Allah. Kalau Bapak Ibu bilang itu jelek, jelek kali Tuhan ini Yesus, berarti itu jelek. Anda sedang mengejek Yesus.
Kalau Bapak Ibu bilang, jemaat Tuhan katakan, gak cocok ini jadi Yesus. Jangan, berarti sedang Bapak Ibu katakan dia tidak cocok jadi Yesus. Kita segambar dan secitra dengan Allah loh. Kita adalah Yesus masa kini yang siap menyatakan ibadah yang sejati melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itulah ibadah yang sejati. Penyerahan diri kita kepada Tuhan Allah. Jadi nanti setelah pulang dari sini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bolehlah agak sombong rohani. Ya kan? Kan kita nyanyikan itu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih kau dengan teng 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 teng. Ditunjukkanlah kalau kita membawa wajah Yesus. Ya kan? Jangan gitu lihat jidat kita dari kejauhan, orang langsung gini. Ayo geser, kenapa? Enggak suka aku lihat kawan ini. Kenapa? Ayolah. Banyak kali nanti ceritanya ini. Masih nengok jidat kita loh. Belum datang kita. Ini. Jadi mulai saat ini, imani. Ternyata persekutuan kita ini adalah ibadah yang sejati. Jika kita mau menyerahkan diri kita melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Maka relasi kita dengan Tuhan Allah dituntutlah menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan mengandalkan Kristus dalam setiap pergerakan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan yang benar adalah tubuhmu. Persembahkanlah itu menjadi persembahan ibadah yang sejati kepada Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami memiliki ibadah yang sejati. Dengan memperkenalkan hati, pikiran, dan perkataan perbuatan kami yang dibungkus dalam iman yang sungguh. Ajarkan kami Bapa membangun relasi yang terbaik dengan Tuhan, dengan penyerahan diri kami dan mengandalkan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkatilah mereka dalam setiap kehidupannya. Tambahkan berkat-berkat baru senantiasa. Apapun yang menjadi harapan dan kerinduan dari jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami hikmat untuk itu Bapa, dan berikan kami kuasa untuk senantiasa menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik yang mengasihi kami terus berdoa buat gereja-Mu ini. Tuhan yang memberkati Bapa dari setiap pimpinan jemaat, para majelis, para sintua yang sudah Tuhan percayakan, pekerja-pekerja yang ada di gereja ini. Yesus, biarlah kuasa Tuhan yang kami andalkan, memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami para hamba-Mu, melaksanakan tugas dan pelayanan kami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa di saat kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui persembahan kami, berkati tangan-tangan yang akan memberikannya Bapa. Berikan kepada kami hikmat di saat kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampun dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami senantiasa hidup dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Terpuji termulialah Engkau, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sembah
firman yang akan menguatkan kita. Di saat kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, dengarkanlah. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Berilah yang terbaik baginya. Saudara-saudara kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Imanilah ibadahmu yang sejati di saat engkau memberikan penyerahan diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan mengandalkan berkat yang datang daripadanya. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang daripada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus yang dipenuhi dengan kasih sayang kuasa Roh Kudus, itulah yang memberkati, melindungi, serta memampukan kehidupan kamu sekalian mulai saat pagi ini, besok hari sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita mengambil waktu dalam saat teduh. Amin, shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.